Ustadz, hukum waris itu syariat akidah tidak bisa diubah atau muamalah yang bisa disesuaikan dengan keadaan seperti harta gono gini? Begini, masalah warisan itu yang berupa hitungan itu namanya an-nas al-muqaddar atau al-muqaddarat, ketentuan yang sudah tegas jelas. Dua atau bukan dua ya, 2:1 ya, 2:1 itu tidak bisa ditafsiri. Dua ya dua, satu ya satu, setengah ya setengah. Tidak ada penafsirannya, tidak ada pemahaman di luar angka itu. Itu namanya muqaddarat. Itu yang tidak boleh diakali. Itu yang tidak boleh dientengkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tegas jelas menyebutkan angka-angka dalam warisan. Ini yang saya peringatkan pada ya semuanya lah yang mengentengkan warisan. Wes mondok sing penting podolilane bagi rata, nanti dulu. Podolilane nanti dulu, sama-sama rela nanti dulu. Jika tidak ada ketentuan memastikan apa sebagai muqaddarat, sebagai ketentuan rigid, maka silahkan seperti hibah. Tapi kan warisan sudah jelas, angkanya jelas. Bahkan warisan itu dimulai dengan yusikumullah, Allah berpesan, kemudian diakhiri dengan ancaman siksa dan harapan surga. Jadi jangan dientengkan. Nah, tetapi di luar itu bisa diijtihadi, antara lain yang tegas jelas itu gono gini. Gono gini ini berdasarkan Inpres, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, kemudian dibukukan keputusan atau Inpres itu isinya adalah KHI, kompilasi hukum Islam, hasil musyawarah para ulama, kemudian di DPR para ahlinya sudah mengijtihadi, maka untuk Indonesia KHI menjadi hukum positif, hukum berlaku, dan itu mengikat. Terutama begini loh, kalau tidak ada KHI, tidak ada gono gini, toh gono gini tidak ditentukan dalam hukum warisan, tidak ada muqaddaratnya, maka nanti coba kalau yang wafat ayah, semua harta diwaris, termasuk istri atau ibunya, anak-anak itu juga mendapat 1/8. Anak-anaknya ya tentu 2/1 dari sisa yang sudah diambil ibunya. Jadi ibu hidup dalam keadaan berat, ditinggal ayah atau tinggal suami, kemudian harus hanya dapat 1/8. Pada hidupnya juga masih berlanjut, dan bagaimana anak-anaknya. Kalau istri yang wafat ini tidak dibagi, karena yang punya harta adalah suami. Dalam Islam yang punya itu suami. Kalau istri wafat tidak dibagi. Kalaupun dibagi ya hartanya istri. Lah harta yang lain ya milik suami kok. Kalau memang ada harta bawaan dari istri, maka itu yang dibagi. Tapi umumnya kan tidak. Inilah yang kemudian gini, kalau bagi warisan, kalau wafat hartanya gono gini dulu, harta bersama harus dibagi 2 dulu, kecuali harta bawaan ya, harta gawan, harta pemberian orang tua misalnya dari orang tua. Tapi harta yang dihasilkan oleh kerja bersama atau kerja saat bersama, sekali lagi kerja bersama bukan berarti suami istri kerja semuanya, enggak. Istri enggak kerja tapi suami kerja di masa pernikahan, itu harta gono gini, harta bersama namanya. Itu harus dibagi 2 dulu. Yang dibagi diwaris adalah bagian yang wafat. Kalau yang wafat ayah, maka bagian ayah yang dibagi. Dibagi oleh siapa? Oleh anak dan istri juga. Istri masih dapat 1/8 plus separuh tadi, karena separuh memang miliknya, bukan harta warisan. Kalau istri yang wafat, suami dapat separuh dulu, kemudian yang separuh bagian istri, ya, tinggalan istri ini suami dapat 1/4, selebihnya anak-anak. Itu kiat
demi keadilan. Allah SWT maha adil. Yang ditentukan ketika itu, ketika ayat ini turun, memang setting sosial kemasyarakatan masih setting sosial Arab. Laki-laki segalanya, perempuan duduk manis. Sampai saya masih menangi kok, laki-laki sing blonjo, sing masak. Laki-laki Arab tuh pinter masak kabeh. Sing wedok malah gak pati iso masak. Duduk manis tau wis. Ya entah sekarang perkembangan sosial saya yakin juga akan berubah, tetapi Al-Quran adil, Allah SWT adil, dan Allah SWT memberi ruang untuk berbuat adil. Antara lain adalah harta gono gini, itu adalah ruang yang diambil oleh ulama Indonesia untuk menyikapi kondisi sosial kemasyarakatan terkait warisan suami dan istri. Pun jadi nggak usah dimasalahkan. Ini biasanya yang masalahkan harta gono gini laki-laki biasanya, karena laki-laki nek model gono gini berarti dia dapat separuh dulu, kemudian istrinya harus dapat separuh dulu. Jadi harusnya sudahlah rela bahwa harta yang diperoleh ketika bersama itu adalah harta milik bersama, yang menjadi harta warisan adalah harta yang pemiliknya wafat, yang pemiliknya masih hidup, bukan harta warisan.